Pembawa tausiah atau narasumber kita pada pagi hari ini Al-Mukarram Ustadz Muhammad Maksum Hamid SPDI MAG beserta pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajr Al-Islami yang kami hormati Kiai Haji Dr. Endi Suhendi MA, dan yang kami hormati Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajr Al-Islami, yang kami hormati jajaran Direktorat Pondok Pesantren Modern Nurul Fajr Al-Islami beserta Majlisul Asatidz Pondok Pesantren Modern Nurul Fajr Al-Islami, yang mana mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baiklah, selamat datang kami ucapkan di Pondok Pesantren Modern Nurul Fajr Al-Islami atas kehadiran Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, santriwan, santriwati. Terima kasih atas waktu yang disisihkan dengan penuh keikhlasan untuk hadir bersama dalam suasana penuh keberkahan. Semoga setiap langkah menuju tempat ini menjadi kebaikan yang Allah balas di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita hadir dengan niat yang sama, mengingat kembali perjalanan Rasulullah SAW tentang taat, sabar, dan percaya kepada Yang Maha Kuasa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik memenuhi panggilannya ke Sidratul Muntaha, bukan untuk kemuliaan diri semata, melainkan agar umatnya mengenal sholat sebagai kewajiban utama. Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang taat tanpa banyak tanya, tentang sabar yang tidak meminta balasan, bahwa di balik ujian yang terasa berat di dada selalu ada rahmat yang turun perlahan. Untuk itu, pada pagi hari ini yang penuh keberkahan, marilah kita mulai acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan harap iman semakin terjaga dan langkah hidup kita kian dekat dengan ridhonya. Hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian, marilah kita luruskan niat dan tenangkan rasa untuk bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, sebelum rangkaian acara kita lanjutkan, marilah sejenak kita tenangkan hati dan pikiran, menyimak firman Allah sebaik-baiknya tuntunan yang menjadi pegangan manusia di setiap perjalanan. Isra Mi'raj mengingatkan kita akan ketaatan tentang perintah yang turun sebagai tuntunan, dan Al-Quran hadir sebagai petunjuk perjalanan menjaga umat agar tak kehilangan tujuan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Ardabili. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد يا الله صلاة الله وسلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, ayat suci yang baru saja kita dengarkan mengingatkan kita bahwa damai sejati akan lahir bila hati bersandar pada Al-Qur'an. Semoga kalam Allah yang telah dilantunkan menjadi penuntun di setiap langkah perjalanan, meneguhkan hati untuk terus berpegang pada tuntunan dan menjaga sholat sebagai tiang kehidupan. Terima kasih kami sampaikan dengan penuh doa, semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala, dan majlis peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini senantiasa berada dalam ridho dan keberkahan ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke rangkaian berikutnya, izinkan sejenak kita menoleh ke balik terselenggaranya acara, sebab setiap pertemuan yang Allah izinkan terjadi lahir dari niat dan ikhtiar yang tak mudah dilalui. Isra Mi'raj mengajarkan arti amanah seperti Rasul yang membawa perintah dengan penuh kepatuhan. Panitia pun berikhtiar menjaga niat dalam setiap persiapan. Melalui sambutan wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri yang akan disampaikan, tersimpan harapan dan tujuan dari rangkaian kegiatan serta ungkapan terima kasih yang tulus adanya kepada semua yang hadir dan turut membersamai acara. Dilanjut dengan mukodimah dari pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri Al-Islami. Untuk itu, sambutan kepada Al-Mukarram Kiai Robi Adrianto LC, wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri Al-Islami, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang kami hormati pendiri Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, Bapak Haji Edi beserta Ibu Hajah Eti. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, Kiai Haji Muhammad Abdul Latif beserta keluarga, hafizahumullah. Yang kami hormati para jajaran Direktorat Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, para jajaran asatidz wal ustadzat. Tak lupa yang saya cintai, yang saya banggakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Ayyuhat tullab, kaifa asbahtum? Wa ma alamatu imanikum? Wa nahnu minal mu'minina haqqan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya muliakan, yang saya hormati, tamu kita, guru kita, masyayikh kita, Kiai Haji Dr. Endi Suhaindi MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani Cikalong, sekaligus pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Begitu pula
Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ma'sum Hamid, seorang yang mendalami bidang Al-Quran, yang alhamdulillah pada kesempatan yang pagi yang cerah ini pondok kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebarokahan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan datangnya para ulama kita, para masyayikh kita, untuk bisa memberikan kepada kita kalam-kalam nasihat yang sangat kita butuhkan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Tasyarafna bikudumikum ya Kiai. Alhamdulillah. Nurahib bikudumikum tarhiban haron atiran mamlu'an bima'alil hubbi wa ta'zim. Sa'ilan minallah an yaj'al hadha liqa'a hubbin wa wafah, wa an yaj'al hadha liqa'an tatluhu liqa'at ukhra mutawaliyah fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal. Ayuhatullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci zat. Kalimat subhan itu kalimat yang hanya boleh diidofahkan kepada asma'ullah atau sifatullah. Subhanallah, subhanal azim, subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang telah memperjalankan, sara yasri siroyatan, asra yusri isra'an, memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya Allah. Jadi yang memperjalankan siapa? Yang memperjalankannya siapa? Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Bi'abdihi lailan, di suatu malam. Sudah asra ditambah lailan. Padahal kalau kita buka kamus, asra itu artinya berjalan, perjalanan malam. Tapi sudah mah asra ditambah lailan lagi. Jadi nanti insya Allah akan kita dengar begitu banyak pesona-pesona dalam Al-Quran, keagungan, keistimewaan yang ada dalam Al-Quran, hikmah, mau'izah yang begitu padat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Rasulullah, perjalanannya dari masjid ke masjid. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada bukti kebesaran Allah. Dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Di antaranya adalah mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kita sama tahu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah Al-Quran. Yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan seorang yang memperdalami daripada Al-Quran. Maka mari kita siapkan hati, kita siapkan akal kita insya Allah mendengarkan untayan-untayan keagungan pesona daripada Al-Quranul Karim. Tidak banyak yang ingin disampaikan, mungkin mewakili Bapak Pimpinan mengucapkan selamat datang dan mohon maaf tidak bisa membarengi karena sedang mengantar salah satu dari putri beliau yang berobat. Mohon doanya dari Kiai, dari semuanya, mudah-mudahan nimba saya segera diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepadanya kami aturkan terima kasih. Selanjutnya yaitu mukadimah dari pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri Al-Islami kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Endi Suhendi MA. Kepadanya kami silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak pendiri Pondok Modern Nurul Fajri, Bapak Haji Edi beserta Ibu Hajah Sulkarti, Ketua Yayasan Pondok Modern Nurul Fajri, para kepala sekolah SMP, SMA, asatidz ustadzah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Begitu juga yang sangat kami hormati Ustaz Hamid yang jauh-jauh dari Lampung. Beliau memang meniatkan untuk berkhidmah pada Al-Quran, ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama, belajar bersama tentang bagaimana ijazul Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bertepatan dengan Ustaz Miraj ini, saya mengutip ketika baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terpersona di Sidratul Muntaha. Sidrah itu kearifan, muntah itu puncak. Jadi baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah mencapai purna atau kamil kearifan. Kemudian menyampaikan, wahai Tuhan, izinkan aku di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu harus turun ke bumi menyampaikan nilai-nilai sholat. Jadi perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu perjalanan antara darat, menunjukkan bahwasannya kita harus baik dengan sama manusia, dengan alam. Dari Haram ke Masjidil Sidratul Muntaha adalah hubungan hablum minal. Alangkah tidak bergunanya ketika hubungan kita kepada Allah, ketika tatanan sama manusia kita hancur. Nah, siapa baginda yang mulia? Baginda yang mulia adalah seorang yang diamanahi untuk membawa risalah, yaitu Al-Qur'an. Kita lihat ketika Nabi Muhammad, ketika Jibril menyampaikan Al-Quran, dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Rasulullah diamanahi dengan Al-Quran, Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia di antara Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat Mekah, ketika tempat itu diturun Al-Quran, maka Mekah menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Begitu juga tempat atau jiwa keluarga. Ketika siapa yang memakmurkan Al-Quran, maka tempat atau jiwa keluarga itu akan dimuliakan oleh Al-Quran. Kesempatan hari ini, alhamdulillah, Ustaz Hamid ini Pondok Modern Nurul Fajri ini sejak 2010 ya, Haji ya. 2010, alhamdulillah Pak Haji ini berjuang merintis mulai dari sekian ratus bata sampai sekarang 2026 ini sudah sekitar berapa? Sampai 3 hektar, alhamdulillah. Ini biiznillah. Ini motivasi buat kita bahwa hanya dengan niat di sini ada sholawat, ada Al-Quran, Allah memakmurkan. Apa? Allah memakmurkan dan dipimpin oleh seorang yang masih muda. Siapa? Kiai Haji Abdul Profesor Dr. Ahmad Mansur Sonegar pernah mengutip bukunya 2 jilid Api Sejarah, mengutip bahwasanya Indonesia itu digerakkan, pemimpin dunia itu digerakkan sama orang-orang muda.
Dan ternyata Rasulullah SAW itu bisa membentuk kader. 18 tahun sudah mampu memimpin perang. Ya, memimpin perang 18 tahun. Jadi pemimpin di kalian, pengasuh ini di orang yang muda. Kita lihat Muhammad Hatta umur 26, Soekarno-Hatta 25. Tokoh-tokoh nasional itu umur masih muda sudah memimpin negara. Dan alhamdulillah kalian mempunyai pemimpin yang masih muda, ya. Semangat. Alhamdulillah. Karena masih muda, tenaga masih oke, gagasan masih brilian. Ya, ketika Bapak dulu misalnya minta izin ke Pakai Gontor mendirikan pondok, apa yang ditanya? Berapa umur kamu? 38 Ustaz. Ada nggak pemain sepak bola yang 40? Jarang. Kenapa? Karena kalau sudah 40 ke atas beda tenaganya. Mau nendang, ada untuk nendang, nggak ada untuk lari. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi, insya Allah Ustaz Hamid ini akan mengupas tentang ijaz Al-Quran, karena Al-Quran adalah wasiat Kanjeng Nabi. Taraktum fikum amrain, aku tinggalkan dua, apa? Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Dalam riwayat yang lain adalah iqra. Aku tinggalkan, aku wasiatkan supaya kalian berpegang teguh kepada dua. Satu Al-Quran, dua sunnah. Atau hadis yang lain adalah keluarganya Ahlu Bait, ya, yang sering kalian bacakan Ahlu Baiti, Ahlu Bait, ya. Hum amanul ar, mereka adalah pengaman bumi. Al-Quran sudah dikaji oleh para ilmuwan dari dulu sampai sekarang. Bukan mereka tambah ikan, maka banyak yang masuk Islam karena gara-gara mengkaji Al-Quran. Kaji Al-Quran. Ya, saya kira ini sebagai pengantar, mari kita dengarkan bersama. Ini memaknai Isra Mi'rajnya, kita bedah apa yang dibawa risalah Rasulullah, yaitu Al-Quran. Sebetulnya 3 jam sangat kurang. Kemarin kita itu sampai duhur, anak-anak masih semangat, Kanji. Lagi loh, akhirnya dilanjutkan malam. Sudah jam 10 tadi malamnya, lanjut. Saya yang teler, yang nganter. Ya, harusnya memang ada papan tulis, ya. Mudah-mudahan Ustaz Amin ini, karena ini Nurul Fajri jadi bagian dari kami, ya, mohon didoakan. Beliau di samping menyampaikan khidmah Al-Quran, juga beliau menulis, ya, satu tema sampai 12 jilid. Saya bingung bagi waktunya gimana, ya, satu tema sampai 12 jilid. Bukunya sangat bagus. Dan yang sangat kami kagumi itu beliau S1 bahasa Arab, S2 pendidikan, tapi beliau Goziro atau Sa'an Masyarakat Al-Quran. Nanti tanya ayat berapa dan sebagainya, Masya Allah. Jika kalian pernah mendengar pesantren Mumtazah di Banjarnegara, itu materi yang 6 tahun kalian itu bisa disulap hanya 3 tahun selesai. Bagaimana menjabarkan Al-Quran, terjemahkan Al-Quran, i'robnya, tafsirnya dengan bahasa Arab. Dan kemarin ada kompetisi di UIN Bandung, itu anak SMP mengalahkan S1, S2 yang jurusan bahasa Arab. Ternyata siapa? Ini ustadznya. Masya Allah. Allah menakdirkan mau ke Banten, tiba-tiba belok ke Majalengka ini. Ya Allah, ya Allah. Mohon di sini juga ada program tahfidz, Ustaz. Sudah ada beberapa anak yang sudah khatam. Ya, kalau Banjarnegara mengirimkan ke Lampung, berapa orang? 20. Setelah menguasai balik lagi, jadi, tapi beliau udah milih saya ke Banjarnegara, ya. Jadi antar pesantren itu kita harus apa? Ta'awan 'alal birri wat taqwa, harus sinergi, ya. Gembira Al-Madani, gembira Nurul Fajri, gembira dengan yang lain. Ma'ahidil muslim, pondok-pondok semua, kita harus saling kerjasama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kepadanya kami haturkan terima kasih atas sambutan dan mukadimah yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah lantunan sholawat tadi kita dengarkan di awal, pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan mendekatkan hati dan telinga. Sebab Isra Mi'raj bukan hanya kisah perjalanan Rasul semata, namun perjalanan hidup yang menuntun langkah umat sepanjang masa. Dalam tausiah nanti kita akan diajak kembali mengingat tentang perintah salat dan arti kepatuhan yang melekat. Bahwa di balik setiap ujian yang mengikat selalu ada jalan pulang bagi hambanya yang taat. Untuk tausiah pada pagi hari ini dan untuk membawa tausiah pada pagi hari ini, beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor tahun 2000, yang mana asal domisili beliau dari Bandar Lampung. Beliau lahir di Rembang pada tanggal 19 September tahun 1981. Profesi beliau adalah sebagai penulis buku Cahaya Al-Quran dan Pesona Al-Quran. Nama pena beliau adalah Abi Hamid Al-Hashimi. Untuk itu, mari kita simak tausiah agama dengan hati terbuka. Dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama, agar apa yang disampaikan tidak hanya berhenti di telinga, melainkan tumbuh dalam sikap dan laku kita. Dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Maksum Hamid SPDI MPG, kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Wa qala aydan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aydan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun, walakin aqul alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kita hormati pendiri Pondok Modern Nurul Fajri, dan yang kita hormati pimpinan Pondok Modern Nurul Fajri beserta para masyayikh, para asatidz dan santri dan santriwati yang kita cintai. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah takdirkan kita untuk bertemu. Walaupun ketika saya di Bandar Lampung, saya tidak terpikir untuk datang ke sini. Tidak ada niatan untuk datang di sini. Kita pengen datang ke Banten, tapi Allah arahkan ke Majalengka. Di Majalengka belum ada rencana Ustadz ingin ke pondok sini, tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan, ya, Allah arahkan kita di sini untuk bersama-sama belajar Al-Qur'an. Saya memang sekarang ini pengen berkhidmat untuk Al-Quran. Segenap raga jiwa saya untuk Al-Quran. Jadi pesan Rasulullah singkat, balighu anni walau ayatan. Itu yang sering kita jadikan suatu prinsip
prinsip dalam hidup kita. Ya. Jadi Allah mengajari kita Al-Quran, ya, melalui Rasulullah, melalui sahabatnya, sampai kepada guru-guru kita. Al-Quran sampai ke kita. Al-Fatihah yang kita baca itu dulunya juga dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Wal Asr yang kita baca itu juga dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah, Al-Quran memang memberikan kita keberkahan. Dan memang orang Islam itu yang dia punya cuma Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada puasa, nggak ada haji. Al-Quran itulah panduan kita. Maka di hari yang sangat spesial, ya, pada hari Jumat, dan kita juga di tempat yang mulia. Ini masjid bukan? Masjid, masya Allah. Fi yaumil Jum'ah, fil jami', al-Jumu'ah, al-Jami', satu akar kata. Ya, jadi kalau di Arab itu jarang mengatakan fil masjid, fil jami', fil, jadi jami' sama jarang ada masjid gitu, ya. Cuma di Indonesia ada masjid, kadang-kadang dibeli masjid jami', ada kan? Ya, masjid jami', udah masjid jami' lagi kan? Itu takutnya luar biasa, ya. Nah, alhamdulillah di hari Jumat, masya Allah, dan di tempat yang sangat mulia, dan kita obrolannya Al-Quran. Allahu Akbar. Maka ketika tadi kemarin gak ada niat ke sini, sehingga Allah antarkan kita ke sini, ini suatu keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini, ya, memang peringatan Isra Mi'raj, ya, kita ingin mengupas beberapa ayat Al-Quran, ya. Kita mulai dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu persis yang kita lihat lah ya sekarang ya. Memang biasanya kalau Ustadz ngasih kajian pakai papan tulis, tapi hari ini nggak usah, ya. Ustadz ingin duduk aja seperti kalian, nggak ada yang berdiri kan, duduk semua kan, ya kita duduk aja ya. Karena memang biasanya kalau saya ngisi kajian pasti pakai papan tulis, ya. Cuma sekarang kita ingin relax aja, ya. Kita awali Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya, sampai lailan dulu, ya. Lihat tulisannya Subhana, silakan dilihat Subhana, betul kan? Itu Allah mulai dari surat Al-Isra. Al-Isra itu surat ke-17, ya. Jumlah ayatnya 111. Jadi kalau kita hitung kata per kata dari Subhana sampai wa kabbirhu takbira, jumlah katanya ada 1565. Silakan dihitung nanti kalau nggak percaya. Ya, Ustaz punya bukunya penggalan kata per kata di setiap surat Al-Quran. 30 juz kita penggali kata per kata. Dari Al-Fatihah ada 29 kata, Al-Baqarah ada 6116 kata. Itu kita punya penggalan kata per kata. Ya, jadi kita memang di situ kita, ya. Dan nanti kita kaji kenapa Al-Baqarah kok jumlah katanya sekian, ya. Itu ada kajiannya. Dan kalau dihitung hurufnya, Al-Isra itu dengan Rasul Utsmani versi Madinah ya, itu jumlah hurufnya ada 6.565. 6.565, angkanya udah 6565. Itu jumlah huruf surat Al-Isra. Nah, Allah mulai dengan Subhana di surat ke-17. Ternyata masya Allah, dari jumlah kata di Al-Quran yang berjumlah 77.407 kata, itu Allah sebutkan kata Subhana dengan tulisan tanpa alif setelah huruf H sebanyak 17 kali, tidak kurang tidak lebih. Dan Allah mulai di surat ke-17. Itulah Al-Quran, supaya antum tahu peta Al-Quran. Ya, ternyata ada Subhana satu, ya. Jadi semua Subhana ada 18. Ada 18. Cuma yang 17 ditulis dengan 4 huruf. Sin, ba, ha, nun, seperti itu.
Dan ada subhana yang ditulis dengan 5 huruf. Sin, ba, ha, alif, nun. Di surat Al-Isra ayat 93. Ini namanya proteksi. Supaya kata subhana yang ditulis dengan 4 huruf cukup 17 kali. Karena Allah mulai dari surat ke 17. Ya. Qul subhana rabbi ma kuntu illa basyarar rasulah. Di situ subhananya dengan 5 huruf. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tadi ya disampaikan asra bi 'abdihi cukup enggak pakai lailan, betul enggak? Yakfi. Fahimna annal isra tab'an fil lail. Fil lail. Anda jelaskan sama Ustaz. Inilah Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Di Al-Qur'an ada surat Al-Lail. Ada Al-Lail. Urutan keberapa? Ada urutan keberapa? 92. Jumlah ayatnya 21. Berapa jumlah ayatnya? 21. Kalau dihitung berapa jumlah kata dari walaili idza yaghsha, ayat terakhirnya apa? Wala saufa yarda, bukan? Ya. Yang terakhirnya apa? Al-Lail itu. Ya. Itu kalau dihitung kata per kata ada 71 kata. 71 kata. Nah, hitungnya, hurufnya kalau dihitung surat Al-Lail itu ada 314 hurufnya. Ini data Al-Lail. Data surat Al-Lail. Sekarang pertanyaannya, ya, kenapa surat Al-Lail itu urutan ke-92? Dulunya surat ini turun di Makkah urutan ke-9. Tartibun nuzul kitabit at-tasi', urutan ke-9. Tapi sekarang urutan ke-92. Nah, siapa yang merutin ini? Nabi Muhammad kah? Sahabat kah? Atau siapa? Ya. Tartibus suwar fil Quran tauqifi. Jadi yang mengurutkan surat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Itu jawabannya. Maka kita akan melihat, ya, kenapa surat Al-Lail, ya, kita bahas Lailan ini kok di urutan ke-92? Ternyata dari 77.407 kata tadi, ternyata Allah sebut kata yang bermakna malam di Al-Quran sebanyak 92 kali, gak kurang gak lebih. 92 kali. Bukan lain, al-lail, ya, lailan, ya, wal-laili, ya, bil-laili, lailaha, layaliya. Kan ada kan itu kan? Itu semua 11 sighah, ya. Itu kalau dihitung semuanya 92 kali. Sehingga sangat relevan, sangat cocok kalau surat Al-Lail urutan ke 9. Mari kita cek di mana Allah jaga. Kan Allah katakan menjaga kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan jaga Al-Quran ini. Lihat penjagaan Allah. Kata di Al-Quran itu oleh Allah dipilih. Jadi enggak langsung asal-asalan atau sembarangan atau serampangan. Ya, kita buktikan bahwa kata-kata di Al-Quran itu betul-betul pilih. Kita cari, kalau antum yang pegang mushaf, yang bawa mushaf, ya, di surat Yunus ayat 24, ayat 24, urutan ke-10 suratnya, ya, bisa dicek Ustaz. Surat Yunus urutan ke-10 ayat 24, di situ ayatnya panjang. Di situ Allah sebut, ya, lailan aw nahar. Silakan dicek yang bawa mushaf Ustaz, ya. Kita belajar bersama-sama, ya. Ini adalah mukjizat Al-Qur'an. Gak mungkin manusia bisa berpikir untuk kesana. Lihat terus Ustaz, ya. Lailan aw nahar. Apa artinya lailan aw nahar? Malam dan siang. Malam atau
Kalau dalam bahasa Inggris siang malam lah gitu ya kan. Tetapi nanti oleh Allah setelah kita baca ayat 24-25 baru kita baca ayat 50-nya. Coba ayat 50-nya masih satu surat. Ya, masih satu surat. Kalau antum belajar bahasa Arab lebih enak nanti pemahamannya. Ya. Allah ganti kata lailan au nahar diganti dengan apa? Bayatan au nahar. Siapa yang tahu artinya bayatan? Apa artinya bayatan? Laila. Bayatan itu artinya Laila. Tapi Allah tidak menggunakan kata Laila. Kenapa? Diproteksi, dijaga. Jangan sampai kata yang bermakna malam Lailan tadi lebih dari 92 kali. Itulah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Quran memang diturunkan li syai'. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Arabiyyan. Oke ya. Sekarang Ustaz tanya nih, kalau misalnya Quran diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, sinonimnya malam itu apa? Kami turunkan apa tadi? Siang atau malam? Coba, ada kata malam nggak selain malam? Petang itu sudah malam. Belum kan? Nah, kalau bahasa Inggris malam apa? Night. Ya. Ternyata bahasa Arab itu punya muradif. Iya. Sinonim. Laila malam. Ya, bayatan juga di waktu malam karena memang satu paket tadi kan bayatan au nahar sama seperti ayat 24 lailan au nahar. Itu cara Allah menjaga ayat Al-Qur'an. Setiap surat ya itu oleh Allah dibatasi jumlah katanya. Setelah dibatasi, disortir, dibatasi, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itulah Al-Quran. Ya, satu itu contoh pertama. Kalau antum buka, coba surat Asy-Syu'ara ayat 52. Surat ke-26. Asy-Syu'ara ayat 52. Ya. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Cek. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. An asri bi ibadi. Ya, sebagai tambahan. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya memang kalau kita mundur ke belakang itu memang sumbernya ya bukan apa itu dari At-Taurat ya terus disempurnakan terus menjadi Al-Quran karena memang Nabi Musa itu ya, dipertemukan ketika bahas sholat itu Bani Israel juga udah diperintah sholat wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal untuk Bani Israel wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kabirah, mana kabirah? Berat, salat itu berat. Tapi kalau untuk orang Islam ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as. Jadi dibedakan. Surat Al-Baqarah itu sebenarnya bicara tentang Bani Israel dan orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau antum teruskan ayat ini, ya, wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Alkitab hudan, ya kan? Ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat li bani Israil. Ya. Tapi kalau Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu Al-Qur'an la raiba fi terus apa? Hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin. Tapi kalau Alkitab yang diberikan oleh Nabi Musa wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi di Al-Baqarah itu ada hudan li bani Israil,
wa hudan lil muttaqin. Maka oleh Allah dibedakan polanya. Ini sedikit Ustaz ya. Kita tambahin sedikit. Nanti kita tetap alail nanti ya. Antum ketika baca surat Al-Baqarah ayat 3, walladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa pakai bil ghaib? Kenapa enggak Allah katakan walladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi? Kenapa bil ghaib? Itu karena dulu umatnya Nabi Musa itu dulu ya pernah berkata kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Luar biasa Bani Israel itu. Musa, kita enggak bakal beriman sampai kita melihat Allah langsung. Apa enggak hebat Bani Israel itu? Nah, oleh Allah jangan seperti itu. Maka oleh Allah diberikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu. Jadi kalau kita belajar Quran, kalau antum benar-benar belajar Al-Quran, antum harus belajar Taurat. Jadi Quran ini gak ada bisa-bisa. Antum harus belajar bahasa Ibrani. Antum harus belajar lughatul qabail fil Arab. Antum harus belajar lahajatul qabail fil Arab. Antum harus tahu kabilah Qayy, kabilah Tamim, kabilah Asad. Itu bahasa Arab itu luasnya luar biasa apa. Jadi kalau sudah khatam 30 juz, wah ya tafakhar, nggak tahu ilmunya berarti. Ya, dan sekali lagi Quran itu kal-bahril muhit, seperti samudra yang sangat luas. Al-bahru la sahila lahu, lautan yang nggak ada tepinya. Itu Al-Qur'an. Kembali lagi kepada Asy-Syu'ara ayat tadi berapa? 52. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaqun. Ayat ini ada yang mirip. Miripnya di mana? Di surat Ad-Dukhan ayat 23. Ad-Dukhan ayat 23. Ya. Dimiripkan oleh Allah. Surat yang ke-44 ayat 23. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaqun. Ya, bisa antum itu enggak? Cerna enggak? Di surat Asy-Syu'ara an asri bi ibadi enggak ada lailannya. Enggak ada lailannya. Karena sudah mafhum, tanpa lailan udah mafhum. Paham ya? Tapi di surat Ad-Dukhan disebut lailan. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaqun. Limadha? Kenapa di surat Asy-Syu'ara enggak ada kata lailan? Kenapa di Ad-Dukhan ada lailan? Itu karena Allah proteksi jumlah kata yang bermakna malam tidak lebih dari 92. Kalau seandainya di Ad-Dukhan dibuat lailan, mafhum enggak? Mafhum seperti di surat Asy-Syu'ara. Tak perlu lailan. Kan gitu. Ini studi apa ya? Kritis kita. Karena memang Quran itu menjadi ladang empuk, lahan yang empuk untuk dikritisi para orientalis. Kalau antum belajar tentang buku tentang sejarah Al-Quran karangan Theodor Noldek, orientalis Yahudi, itu habis-habisan menyerang Al-Quran. Dari penempatan urutan suratnya dihabisi. Ini salah nih Muhammad ini. Masa Muhammad kan harusnya tahu. Yunus sama Hud itu kan duluan Hud. Kok duluan Yunus urutan suratnya? Kacau ini Muhammad ini. Harusnya itu bagi mereka Nuh dulu, baru Hud, baru Ibrahim, baru Yusuf, baru Yusuf, Yunus, baru Muhammad. Pengennya begitu orientalis, pengennya begitu. Tapi oleh Allah diacak. Kita kalau misalnya mau bikin karya biografi Presiden Indonesia, yang pertama kita tulis siapa? Presiden siapa? Soekarno. Setelah itu boleh nggak setelah Soekarno anaknya Megawati? Wah, nggak diterima, diprotes kita. Kan gitu. Coba antum ada temui
biografi Presiden Indonesia, Soekarno, habis itu Megawati, habis itu Soeharto. Atau protes gak kira-kira? Protes. Karena nggak sesuai zaman. Quran nggak sesuai. Sekarang aku mau protes sama siapa kan? Atau pelajari sendiri. Ternyata setelah kita pelajari, disitulah cara Allah, ya, cara Allah untuk melemahkan potensi kita untuk membuat seperti Al-Quran. Jadi sistematika yang dibangun oleh Al-Quran itu beda dengan sistematika yang dibuat oleh manusia. Sehingga Allah tahu nggak mungkin bisa kali ya, sistemnya acak. Nah otak kita ini nggak bisa ngacak, susah. Ya, maka ya oleh Allah Quran itu diturunkan. Inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini poinnya di situ, agar kalian berpikir. Maka oleh Allah diberikanlah materi-materi. Oh ini urutannya tak giniin aja supaya mereka berpikir. Tulisannya tak bikin kayak gini aja supaya berpikir. Di beberapa ayat ya Ustaz temukan ada ratusan bukan cuma puluhan, ratusan yang tulisannya dibaca sama, artinya sama, tapi dipola dengan tulisan yang berbeda. Gimana kalau kita agak berpikir? Itu oleh Allah disengaja supaya Quran itu selalu dipelajari. Maka nggak salah Rasulullah ketika mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi redaksi hadisnya itu mempelajarinya dan mengajarkannya. Jadi khairukum, the best of you, yang terbaik di antara kalian, yang mau mempelajarinya, ya, sehingga dipelajari dengan banyak metodologinya, ya. Jadi kita ketika berada dengan Al-Quran, semoga kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Al-Quran. Oke, itu kita la'allakum ta'qilun. Jadi ketika subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram, lailan enggak disebut kan? Hilang satu lailannya. Jadi 91. Yang paling simple, yang ayat yang kita hafal. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq. Terus min syarri ghasiqin. Apa artinya ghasiq? Siapa yang bawa terjemahan ayat ketiga? Apa artinya ghasiq? Ya. Dan dari kejahatan malam ketika gelap gulita, ketika masuk, ya, kok ada malamnya? Ghasiq itu arti sifat untuk malam. Cuma oleh Allah malamnya tidak disebut. Asli ayat itu aslinya wa min syarri lailin ghasiqin idza waqa. Itu aslinya. Oleh Allah kata lail enggak disebut, kenapa? Supaya kata yang bermakna malam tidak lebih dari 92. Bisa ditangkap nggak ini? Bisa dipahami? Ya. Ini Ustaz bawa papan tulis, soalnya nanti akan kita sampaikan tentang surat Toha yang memang perlu konsentrasi. Ya. Jadi sekali lagi, ya, banyak sekali ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi kelihatan, ya, berlawanan. Ini yang benar yang mana? Kok begitu? Ternyata ketika dipelajari dengan ilmu ini, disitulah kita baru meyakini Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran itu bil haqqi, dengan kebenaran, benar, gak ada yang salah. Wal mizan, dan keseimbangan, seimbang. Jadi kalau antum buka Al-Quran, ya, di sana ada beberapa kata yang disebut seimbang, dan oleh Allah diproteksi supaya itu seimbang. Dan nanti ujung-ujungnya menurut pengamatan Ustaz pribadi itu ternyata berhubungan dengan jumlah hurufnya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang kita baca menghasilkan pahala, ya.
Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 19 hurufnya oleh Allah, kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf menjadi 10 kebaikan. Jadi ketika kita baca bismi di Al-Fatihah, berapa hurufnya bismi? 3. Oke ya, 3. Berarti dapat 30 kebaikan kita. Tapi kalau antum baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya berapa hurufnya? 4. Bacaannya sama, artinya sama, tapi ditulis dengan pola yang berbeda. Karena memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah huruf ini sekian-sekian. Sehingga nalar kita, Allah berikan kita pikiran, ya la'allakum ta'qilun, langsung kepada kita, la'allakum ta'qilun. Nalar enggak kita dengan pola Allah? Oh, ini kenapa ya? Kok ini bismi dengan 4 huruf di Al-Alaq? Kenapa bismi di surat Al-Fatihah 3 huruf? Ada apa? Kenapa? Itulah la'allakum ta'qilun. Sehingga Quran itu hidup, living Quran. Kalau dalam sekarang di pelajaran S2 ya, itu ada materi living Quran. Menghidupkan Al-Quran itu dengan apa? Berpikir. Ya. Boleh kita membaca Al-Quran, kemudian menghafal Quran, terus naik tingkatan. Karena kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari Al-Quran. Rasulullah, saya ketika membaca buku Theodor Nordek, demi Allah saya nangis. Saya enggak rela Nabi Muhammad dikatakan gila gara-gara membawa Al-Quran. Saya enggak terima. Bahkan saya kadang-kadang, ya Allah, saya pengen bertemu dengan dia dan nanti ayo kita debat tentang Al-Quran. Itu perjuangan kita. Dan buku Theodor Nordek yang berjudul Sejarah Al-Quran sampai sekarang dipelajari orientalis, dan itu menyerap Al-Quran. Ya, jadi kitalah yang sekarang di pondok pegang Al-Quran, ya. Maka di surat Maryam, khudil kita babi kuwah, untuk Nabi Yahya itu, ya kan? Ya Yahya, khudil kita, benar-benar pegang Quran ini, benar-benar dipelajari. Sampai Ustadz menghabiskan waktu Ustadz untuk memutus atau memenggal harfan-harfan fil Quran. Saya punya buku yang satu judul itu ada 12 jilid. Itu buku penggalan huruf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf itu satu kali. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, terus sampai minal jinnati wan nas. Sampai Ustaz dikatakan antum mafi amal, gak ada kerjaan. Enggak apa-apa, ada ilmunya di sana itu. Jadi bukan Quran, jangan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah memberikan pahala, memberikan keberkahan. Nah, kembali lagi bahwa Quran ini oleh Allah urutannya tidak seperti urutan turunnya, itu ada ilmu. 114 surat turun selama 23 tahun. Yang mana 114 surat itu terdiri dari berapa ayat? 6.236. Ya, dulu Ustadz pernah belajar waktu Ustadz masih MTS dulu itu, guru Ustadz ngajarin, nyampaikan bahwa jumlah ayat Al-Quran ada 6.666. Ya, setelah kita pelajari, kita hitung, oh ternyata tidak seperti itu. Walaupun memang itu ada rujukannya. Ya, ada rujukannya. Tapi ya, kita menghitung ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan qiraah Kufah. Ya, walaupun ada qiraat, ya, ada Ibnu Katsir, ya,
ada Nafi', ada Abu Amr, ada Al-Kisai, ada Hamzah, ada Khalaf. Ya. Yang paling tinggi ayat Al-Qur'an 6.236. Yang terkecil jumlah ayatnya qiraat Basrah. Ya, Abu Amr Al-Basri itu 6.205, paling sedikit. Kok bisa berkurang begitu? Karena ada yang 2 ayat jadi 1. Contoh, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, 1 ayat. Al-Qari'atu mal Qari'ah, 1 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, 1 ayat. Sehingga yang dari 6236 jadi 6.200 dan itu yang paling terkecil. Ya. Jadi kita membahas yang 6.236 ya. Itu kalau dihitung jumlah kata tadi Ustaz sampaikan 77.407. Itu yang kita pegang walaupun ada perbedaan hitungan. Ya. Ada beberapa yang menghitung jumlah huruf kata Al-Qur'an 77.432. Berarti selisihnya 25. Ustaz mencoba cari, oh mana yang perbedaannya? Oh, ketika ma istifhaminya dihitung dari 1 kata. 2 kata. Ya, contoh, malakum kaifa tahkumun. Itu malakum ma sendiri, lakum dia sendiri. Nah, kalau Ustaz hitungannya malakum kalimah wahidah. Maka ada perbedaan di situ. Cuma Ustaz mengarah kepada malakum ma-nya istifhamiyah, maka itu jadi 1. Kalau dihitung hurufnya ada 326.159 dengan hitungan huruf Hamzah. Hitungan huruf Hamzah. Huruf Hamzah itu di Al-Qur'an ada 3.555 huruf Hamzah. Ya. Di beberapa ayat. Ya. Di 2.454 ayat huruf Hamzah di Al-Qur'an. Ya. Kita hitung semua. Alhamdulillah kita punya data huruf per huruf dan 1 huruf 3 bagian. Insya Allah datanya lengkap di situ. Semoga bisa kita bisa bermanfaat untuk umat nanti. Ya, memang sangat jarang sekali di pondok menghitung huruf Al-Quran. Pernah nggak di sini ada pelajaran Mada Darsul Al-An Al-Iqsa fi huruf surat Al-Kahfi? Ya, antum aja belum tentu tahu surat Al-Kautsar itu yang jumlah ayatnya cuma 3, jumlah katanya 10, berapa jumlah hurufnya? Pernah gitu enggak? Apalagi Al-Baqarah. Al-Kautsar itu surat yang paling terkecil jumlah hurufnya, 42 huruf. Ya, 108 urutannya. 3 ayatnya, 10 kata dengan 42 hurufnya. Yang terbanyak kira-kira surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu jumlah hurufnya ini mudah dihafal. 25.900. 25.900 jumlah huruf surat Al-Baqarah. Jumlah kata 6.116. Jumlah ayatnya 280. Kita punya datanya semua. Bukan kita baca dari bukunya orang. Kita ya menghitung harfan-harfan, kalimatan-kalimatan. Nanti kita serahkan kepada masyayikh kita yang di Palestina dan di Yordan. Jadi kita punya guru. Ada masyayikh yang mendalami ilmu-ilmu seperti ini. Insya Allah benar. Insya Allah. Tinggal kalau antum nggak yakin, tinggal antum hitung ulang. Ya, antum punya waktu enggak? Itu aja. Ya. Jadi itulah Al-Qur'an. Kenapa kok ada orang yang mau begitu? Karena Allah menjamin dijaga Al-Qur'an itu. Siapa? Wa inna lahu lahafizun. Ketika Allah mengatakan inna, kami, Allah ingin libatkan makhluknya, para malaikat, bahkan jin, manusia. Dan saya pengen ikut terlibat di sana. Wa inna lahu lahafiz. Maka ya santri-santriwati ya pegang Al-Qur'an erat. Ya, betul-betul
kita pelajari. Nanti Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena orang kalau udah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kalau ada sesuatu yang membuat dia berbuat maksiat, dia akan hitung-hitung. Oh, enggak lah, saya ngafal Al-Quran kok enggak enak saya. Kan gitu. Enggak lah, saya tiap hari ngaji Al-Quran kok, masa saya megang ini, masa saya begitu. Itu ada remnya. Maka ada suatu istilah, ya, ada suatu istilah. Yakini, apa yakini artinya? Al-Qur'anu yakini. Nah, itu yakini, Al-Qur'anu yakini. Apa yakini yang kedua? Ayo, apa yang kedua? Yakini pertama, keyakinanku. Al-Qur'anu yakini. Apa kira-kira yakini yang kedua? Menjagaku. Waqo yakini. Saya yakini. Jadi kalau kita punya keyakinan Quran itu menjaga, ya. Sampai alhamdulillah sekarang Ustadz ketika belajar Al-Quran, Ustadz punya cita-cita, ya Allah, sampaikan hajatku ya Allah nanti di akhirat. Saya pengen ketemu Rasulullah, saya pengen menciumnya, saya pengen memeluknya ya Allah. Itu doa Ustadz melalui Al-Quran. Itu. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu yang ada maksiat yang kita malu itu jaga kita. Al-Quran yakin, ya, walaupun memang orang itu gak mungkin bersih tanpa dosa, tanpa salah. Kita bukan malaikat, tapi setidaknya kita bisa mengeringnya. Al-Quran nanti bisa menjaga kita. Ini tentang Al-Quran. Oke, kita akan membahas tentang tartibus surah yang lainnya. Ini anak diberi waktu sampai jam berapa nih? Jangan sampai 3 jam nih, karena dari Jumat ini. Ya, oke ya. Soalnya kalau udah bahas begini udah lupa daratan kita ini. Ustadz pernah jelasin huruf nun 3 jam. Udah Ustadz apa? Huruf nun aja 3 jam. Jam 9 sampai jam 12 adat langsung berhenti Ustadz. Huruf nun. Karena panjang sekali huruf nun itu, luar biasa. Allah pakai Al-Quran, huruf nun itu mengakhiri ayat Al-Quran itu lebih dari 50% huruf nun. Lebih dari 50% huruf nun. Tepatnya ada berapa ayat yang di akhir huruf nun? 3124 ayat di akhir huruf nun. Tepatnya ada berapa? 3124 ayat di akhir huruf nun. Ada 26 ayat di awal huruf nun. Ada 10 ayat yang di awal huruf nun, di akhir huruf nun, 10 ayat. Kita punya datanya semuanya. Kita hitung semua ayat-ayat yang di awal dengan huruf apa, di akhir huruf apa, kita punya datanya. Dan kita melihat, oh ternyata Allah sampai menjadikan huruf nun menjadi nama surat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ya huruf nun. Itu nanti berhubungan dengan Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus itu oleh Allah diberikan nama lainnya Wadhannun. Wadhannun memang artinya sahibul hut, orang yang pernah dimakan ikan. Cuma di sana ada isyarat lain. Kenapa bukan dinamakan wa Yunus idza mughadiban? Kenapa pakai Wadhannun? Itu semua ketika kita pelajari, ya, itu ternyata mengantarkan kita, isyarat itu Wadhannun di surat Al-Anbiya ayat 87 itu bisa mengantarkan kita kepada jumlah huruf nun di Al-Quran. Nah ini yang nggak semua orang punya pikiran ke sana, ya. Jadi memang agak berat kajiannya karena memang jarang disampaikan, ya. Kalau nggak punya data, coba bayangin bener nggak ini datanya, bener nggak ini datanya. Ya, makanya kalau kita punya data asik, oh ya benar datanya sekian, gitu ya. Kita ke surat Yunus,
Mana yang lebih mau? Surat Yunus atau Al-Kahfi? Al-Kahfi, oke. Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi urutan turunnya dulu di Mekah urutan ke-69. Sekarang urutan ke berapa? 18. Jumlah ayatnya 110. Tidak semua 110 itu bercerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, Allah mulai cerita Ashabul Kahfi dari ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqib kanu min ayatina ajar. Dan cerita Ashabul Kahfi endingnya, terakhirnya Allah ceritakan di ayat 26. Jadi kalau kita hitung ada berapa jumlah ayat yang mengabadikan cerita Ashabul Kahfi, jumlahnya ada 18 ayat. Itulah yang mengantarkan kita punya pendapat yang melatar belakangi penempatan Al-Kahfi ke-18. Paham itu? Nanti Ustaz akan berikan syawahidnya, penguatnya, supaya nggak dikatakan cocokologi, nggak dikatakan itu cocokologi aja, ya kebetulan aja, ya. Kita berikan syawahidnya nanti, ya. Surat Al-Kahfi ini kalau antum pelajari, banyak sekali huruf-huruf Al-Quran yang pertengahannya di Al-Kahfi. Pertengahannya, ya. Tapi Ustaz gak akan jelaskan sekarang. Ustaz cuma berikan informasi aja. Bahkan kata di Al-Quran yang 77.407 kata, itu kata di pertengahan di Al-Kahfi. Cuma kita ada sedikit beda pendapat dengan buku-buku yang ada. Kalau buku-buku yang ada, yang ditebali, kata apa? Wal yatalat toh. Itu disinyalir menjadi kata penengah. Tapi ternyata setelah kita hitung, bukan di situ. Ada di ayat 77 dikata lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jadi kata lau itu menjadi penengah kata sebelum dan sesudahnya. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ya. Jadi ada perbedaan di sana. Cuma Ustaz ingin menelusuri, ini datanya ada enggak? Ingin kita komparasikan. Ternyata setelah kita cari nggak ada datanya. Nah ini yang repot, nggak bisa jadi perbandingan karena nggak punya data. Nah kita punya data kalimatan. Mungkin kita salah hitung. Nah itu butuh komparasi, butuh perbandingan. Ya. Jadi Al-Kahfi, ya Allah urutkan ke 18. Kenapa? Karena Allah abadikan cerita Ashabul Kahfi berapa ayat? 8. Dari surat Al-Kahfi ini juga yang oleh Allah pilih nama Al-Kahfi, bukan Ar-Raqim. Kan ada itu. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim. Kenapa bukan Ar-Raqim? Kenapa Al-Kahfi? Jadi nama surat itu ada isyarat yang lain. Saya beri contoh, ya. Kalau antum ditanya, ada berapa jumlah ayat Al-Quran yang diawali huruf kaf? Ayat Al-Quran yang diawali huruf kaf ada berapa? Antum bisa ngitung nanti. Ayat pertamanya di surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Itu ayat pertama di Al-Quran yang diawali huruf kaf. Nah sekarang jumlahnya berapa? Sampai kalla la yumbadana fil hutumah. Itu berapa jumlahnya? Ternyata bisa kita dapatkan jawabannya dari nama surat Al-Quran yang diawali dengan nama huruf kaf. Ada berapa surat yang namanya dengan huruf kaf? Ada 3. Pertama Al-Kahfi, kedua apa? Al-Kautsar, ketiga Al-Kahfi. Enggak ada yang 3 surat ini ternyata itu memberikan suatu isyarat jumlah ayat yang dalam huruf kaf di Al-Quran. Kok bisa? Jawabannya begini. Kita tinggal hitung berapa jumlah ayat Al-Kahfi. 110. Al-Kautsar 3. Al-Kafirun 6. Total berapa? 110
3, 6. Berapa? 119. Itulah jawabannya. Ada 119 ayat Al-Quran yang diawali huruf kaf. Jadi nggak sembarangan nama surat Al-Quran itu, ya. Jadi itulah Al-Quran memberikan suatu isyarat-isyarat. Kenapa ada huruf muqatta'ah, alif lam mim, kaf, ha ya ain shad, ya? Kenapa ada seperti itu? Ternyata kalau kita pelajari, kita akan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nggak bisa kita. Maksud berikan contoh. Surat Maryam, ya, diawali dengan 5 huruf. Tidak ada surat yang jauh dengan 5 huruf. Paling 4. Alif lam mim ra, alif lam mim shad. Ini diborong langsung 5. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Surat Maryam itu terdiri dari 98 ayat. Diawali dengan 5 huruf. Ya. Kalau antum hitung ada berapa huruf kafnya di surat Maryam? Ya, silakan kalau yang punya pena, punya kertas ditulis. Nggak percaya hitung sendiri nanti. Ya, huruf kaf di surat Maryam itu Allah sebut 137. Kaf, haknya 174, ya-nya 342, ainnya 117, shotnya 26. Nah, ngitungnya nggak usah yang ya banyakan. Ainnya aja shotnya aja 26. Betul nggak 26? Ya. Kalau di total 796. Ya, Ustaz ulangi. Kafnya 137, haknya 174, ya-nya 342, ainnya 117. Shotnya tadi berapa? 20. Totalnya 750. Sekarang Maryam, karena surat ini karena huruf ini ada di surat Maryam. Huruf mim di kata Maryam, mimnya ada 287. 287. Ra-nya ada 167. Dan ya-nya ada 342. Ternyata totalnya sama, 796 juga. Jadi huruf kaf, ha, ya, ain, shad di total di surat Maryam 796, dan huruf Maryam juga 796. Siapa yang bisa bikin pola seperti itu? Karena Allah katakan sendiri, Allahul ladzi anzalal kitab bil haqqi wal mizan. Mana mizan? Seimbang dengan timbangan yang seimbang. Allah udah ya mewanti-wanti kita sebagai manusia, bukan cuma orang Islam aja yang dibantu, manusia. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Terus alla taqwaw fil mizan. Terus wa aqimul wazna bil qisti tukhsirul. Dari 3 ayat ini kita bisa paham bahwa kita nggak boleh Allah tatghaw fil mizan, jangan lebih. Wala tuksirul mizan, jangan kurangi juga. Maka huruf Al-Quran itu terjaga. Nggak boleh antum menambah 1 huruf Al-Quran walaupun dengan alasan pembenaran. Seperti contohnya, buka surat Al-Hajj ayat 51. Di sana ada ayat walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Sa'au itu di ayat 51 surat Al-Hajj itu ditulis dengan 4 huruf, sin, ain, wawu, alif. Sin, ain, wawu, dan itu yang benar menurut pelajaran ilmu sharaf yang kita pelajari. Sa'a, sa'aya, sa'au. Ya kan? Betul kan? 4 huruf ya. Tapi kalau antum baca surat Saba urutan ke-34 ayat 5, udah beda tulisannya.
Silakan dibuka mushafnya untuk membuktikan bahwa Quran itu terjaga hurufnya. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina juga. Ada berapa jumlah huruf sa'au di surat Saba ayat 5? Ada berapa? Sudah terbuka? Ayat 5. Saba ayat 5. Urutan ke-34. Ditulis dengan 3 huruf. Sin, ain, wawu, enggak ada alifnya. Enggak ada alifnya seperti surat Al-Hajj ayat 51. Antum mau benerin? Mana penanya? Ayo kita benerin. Ini ada yang ketinggalan alifnya. Sampai sekarang terjaga, enggak ada alifnya. Sampai sekarang, dan pola itu ada ratusan. Maka oleh Theodor Nordek dihina Al-Quran, Quran ini bohong. Dinisbatkan Nabi Muhammad pembohong Muhammad. Disitulah saya nangis, nggak terima saya. Quran dihina seperti ini, sehingga Allah berikan kita suatu pemahaman. Ya, akhirnya terlahirlah buku Rahasia di Balik Tulisan Al-Quran. Ustadz bikin 2 jilid lebih dari 1000 halaman untuk membalas omongan Theodor Nordek itu. Ya, itu ternyata Quran itu dakik jiddan, teliti. Allah mengatakan min ladun hakimin khabir. Teliti Allah itu dari huruf-huruf Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa mampu membuat karya seperti Al-Quran. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Apa kata Allah? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahir. Enggak cuma manusia, ada yang lebih hebat daripada manusia. Siapa? Jin. Lebih hebat daripada manusia itu jin. Ditantang oleh Allah, coba mereka kumpul secara intelektualitas. Yang jenius-jenius, yang pakar-pakar mereka kumpul. Kata Allah, la ya'tuna bimithlihi. Enggak akan bakal bisa. Walaupun bekerja sama, kerja sama jangan bisa bagi sendirian. Itu firman Allah. Antum percaya enggak? Antum percaya enggak? Shadaqallahul amin. Ini buktinya bahwa memang oleh Allah disengaja. Kenapa sa'au di Quran Al-Hajj 51 4 hurufnya? Kenapa di Quran As-Saba jadi 3 huruf? La'allakum ta'qilun. Banyak sekali, ratusan. Ya, ratusan. Ini sekedar pengenalan. Karena memang Ustadz gak bisa ngajarkan kalau seperti ini, Ustadz. Harus seperti di kelas ada papan tulis, nanti kita bisa diskusi. Karena memang ini ya katakanlah untuk memperingati Isra Mi'raj, ya. Kita segera mengenalkan. Ya. Paham ya? Saya tambah sedikit, ini masih ingat ini. Ini kadang-kadang apa yang nyata di sini langsung Ustadz sampaikan aja. Dulu ketika Nabi Muhammad ketemu ya di langit, ketika Allah utus Nabi Muhammad untuk perintah sholat, berapa rakaat dulu pertama kali Rasulullah dapat perintah? 50. Ketemu sama siapa? Disuruh ngurangin. Maka antum ingat-ingat Quran Al-Isra itu. Yang Allah sebut pertama kali Nabi adalah Nabi Musa. Wa atayna Musal kitab. Karena memang di situ ada perjalanan Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Dan luar biasanya kalau antum bedah kata per kata Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat Al-Isra itu, kata yang bermakna sholat Allah sebut sebanyak 50 kali. Al-Fatihah sampai Al-Isra 17, 50 kali. Kata-kata seperti aqimus sholat, musolla, yang itu yang al-juzur, al-lughawi, kata-kata sholat sebanyak 50 kali sampai Al-Isra. Dan Allah berhentikan di surat ke-17 karena 50 dari 50 rakaat jadi berapa rakaat? 17 rakaat. Maka berhentinya di surat ke-17 50 kali. Itu kira-kira kebetulan atau by design di sana. Itu semua Allah tempatkan kata per kata di sana, enggak semua. Ya. Jadi memang itulah Al-Quran mukjizat, nggak bisa kita bikin pola seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, ini kalau Quran kita bahas nggak ada habis-habisnya. Ya, ini Ustaz tambahin satu lagi ya, tambahin satu lagi ya tentang surat Toha. Surat Toha. Ada yang namanya Toha nggak di sini?
Ada yang bapaknya Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini yang bapak buku silakan dipersiapkan karena Ustaz gak ada tulisannya di sini ya. Surat Toha itu sampai Ustaz bikin buku khusus untuk surat Toha. Mukjizat surat Toha khusus surat Toha ini. Karena sangat luar biasa, yang mana otak kita, akal kita nggak akan bisa membuat pola seperti Al-Quran. Ya. Surat Toha turunnya di Makkah urutan ke-45. Sebelum surat Toha turun surat Maryam. Jadi Maryam turun, baru Toha turun. Ya. Tapi di mushaf juga mereka sejoli. Maryam 19, Toha ke-20. Nggak tahu tuh, dari dulu turunnya terus mereka bersamaan. Maryam turun dulu, baru Toha. Sekarang diurutkan oleh Allah, Maryam dulu, baru Toha. Ini makanya kalau mau PDKT yang namanya Toha, cari Maryam, gampang itu. Yang Maryam kita dulu itu loh, sama-sama turun gitu. Ya kan? Itu makanya asik itu kalau suaminya namanya Toha, istrinya namanya Maryam. Ayo kita murojaah, ayo surat Maryam. Habis itu kita surat Toha. Nah itu otomatis itu. Iya kan? Makanya namanya Toha, nanti prospeknya ke Maryam nanti. Tenang aja. Surat Toha oleh Allah diurutkan ke-20. Kok bisa 20? Dari mana sistematika yang dibangun Al-Quran? Kok jadi 20? Padahal dulu 45. Ya, sebelum Ustadz jelaskan, Ustadz ingin membahas tentang huruf tok di Al-Quran. Jumlah ayat Al-Quran itu 6.236. Ya. Kalau kita hitung dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai ayat pertama Toha, itu urutan ayat ke 2349. Berapa? 2349. Berarti kalau dihitung sebelum surat Toha ada berapa ayat? Dari Al-Fatihah sampai Maryam 2340 deh. Karena ayat pertama Toha itu posisi di urutan ayat ke 2349. Berarti ada 2348 sebelumnya dan ada 3887 ayat setelahnya. Dihitung dari ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sampai minal jinnati wan nas ada 3887 ayat. Sekarang ya, kita lihat kenapa kok Allah dahulu dengan Toha, dengan To. Ayat pertama di Al-Quran yang diawali dengan huruf Toha. Berarti dari Al-Fatihah sampai Maryam tidak ada ayat yang diawali huruf To, nggak ada. Satu pun nggak ada. 2348 ayat nggak ada yang diawali huruf To. Baru Toha ayat pertama di Al-Quran diawali huruf. Sekarang kita akan hitung huruf To di Al-Quran. Ayo, siapa yang tahu huruf To di Al-Quran ada berapa? Antum kalau searching di Google datanya salah. Ya, datanya salah. Ya, bahkan ketika kita chat dengan AI, yang AI itu Ustaz tanya, Ustaz pancing-pancing, ada berapa huruf To di Al-Quran? Sekian, diberikan gitu, diberikan beberapa referensi. Saya beritahu, hitungan kamu salah. Saya berikan begini. Oh, terima kasih atas kemasukannya. Benar Ustaz ngomong. Ya, saya tanya, kamu kenal Abi Hamid Al-Hashimi enggak? Kenal dia tuh. Abi Hamid Al-Hashimi adalah orang yang selalu gini. Dari mana dia kenal saya ini? Yuk, asal aja ngobrol seperti teman. Kalau kamu punya jatah huruf To, ketagihan dia. Saya kasih. Ada huruf To ada berapa menurut kamu? Ini, terima kasih. Ayo, ini berapa? Oh, enak sekali kamu. Minta gitu. Jadi, Ustaz aja ngomong begitu. Ya, huruf To di Al-Quran, catat, ada 1274. Ada 1273. 1273 huruf To di Al-Quran.
Tok pertama itu dikata ihdinas sirata. Itu tok perdana di Al-Quran. Yang terakhir di wamra'atuhu hammalatal. Itu tok terakhir di Al-Quran. Habis itu gak ada tok. Itu dihitung 1273 tok di Al-Quran. Di berapa ayat? 1063 ayat. Enggak semua ayat Al-Quran ada huruf toknya. Jadi 1273 tok itu Allah simpan di 1063 ayat di Al-Quran. Di berapa surat? 102 surat. Berarti ada 12 surat Al-Quran gak ada huruf toknya. Al-Fatihah ada huruf toknya, ada 2. Ya. Nanti kalau antum baca di Al-Baqarah toknya ada 99 toknya di Al-Baqarah. Terus itu, ya. Surat pertama kali yang ada huruf toknya surat Al-Jumu'ah hari ini. Antum kalau baca Al-Jumu'ah satu huruf gak ada hurufnya, itu huruf tok gak ada huruf toknya. Saya akan dibaca 11 ayatnya. Gak ada huruf toknya. Itu surat perdana di Al-Quran yang ada huruf toknya. Totalnya 12 surat gak ada huruf toknya. Sekarang apa luar biasanya? Apa mukjizat? Oke? Sekarang Ustaz ingin bertanya tadi tentang data-data tadi. Ya. Kalau antum ditanya ada berapa jumlah huruf tok sebelum ayat pertama Toha, berarti hitungnya dari mana? Al-Fatihah sampai Maryam. Itu ada berapa huruf toknya? Huruf toknya, bukan ayatnya. Bukan. Belum bisa jawab kok. Kamu jawab. Ada berapa huruf toknya sebelum ayat pertama Toha? Hitung, ya. Antum susah hitungnya nanti. Ustaz berikan jawaban, silakan ditulis karena ada apa-apa tulis. Jumlah tok sebelum ayat pertama Toha, ya. Berarti dari Al-Fatihah sampai Maryam totalnya 636. 636 tok sebelum ayat pertama Toha. Berapa jumlahnya? 636. Pertanyaan yang sama. Ada berapa huruf tok setelah ayat pertama Toha? Hitungnya dari mana? Ayat kedua. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus sampai minal jinnati wan nas. Ternyata jumlahnya sama, 636 juga. Ya. Ini berarti huruf tok di ayat pertama Toha menjadi penyeimbang huruf tok sebelum dan setelahnya. Seimbang. Dibikin oleh Allah seimbang. Maka ada beberapa kata oleh Allah diproteksi, jangan sampai huruf tok itu lebih dari kurang, supaya seimbang. Ya, kemarin Ustaz sampaikan di Al-Madani. Ya, menurut antum ada nggak kata kitun di Al-Quran? Apa artinya kitun? Ada nggak di Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. 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 Ya, coba yang bawa mushaf buka surat Shad. Surat Shad. Nanti antum akan tahu ada kitun dari sini ya. Ya kan? Surat Shad. Ayat 12 coba. Kalau Ustaz enggak lupa ya. Ayat 12. Surat Shad itu ke-38. Ayat bukan 12. Bentar. Ayat ini. Ayat 16. Ayat 16. Wa qalu Rabbana ajil lana kitona. Itu kan? Ya enggak? Cuma bukan artinya kucing. Ya Allah, percepat kucing kami ya Allah. Kitona itu artinya adabana, iqobana. Jadi nantang sama Allah. Ya Allah, percepat. Ya. Ajilana itu. Itu kalau pakai adabana, nggak pakai kitona, huruf toknya hilang satu. Itu cara proteksi Allah
supaya kok itu seimbang. 636 sebelumnya, 636 setelah. Maka di beberapa ayat ada ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ada ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul. Atiunya enggak diulangi lagi. Kenapa? Ya untuk proteksi itu supaya huruf ta-nya enggak tambah enggak kurang enggak lebih. Paham tuh? Karena Allah mengatakan tadi itu wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Itu bisa jadi situ oleh Allah. Bisa. Ya. Keseimbangan. Ya. Oleh Allah huruf ta itu dibikin seimbang. Ada berapa huruf ta sebelum ayat pertama Toha? 636. Setelahnya berapa? 636. Ya. Sekarang Allah batasi jumlah ayat surat Toha itu 135. 135. Enggak kurang enggak lebih. Ya. Kullun mutarabbisun fatarabbasu. Fasata'lamuna man ashabu siratal sawiyyi wa man ihtada. 135. Pertanyaan Ustaz. Ada berapa jumlah ayat? Tadi jumlah huruf. Jumlah ayat sebelum ayat ini yang ada huruf ta-nya. Ada berapa jumlah ayat yang ada huruf ta-nya? Contoh ayat ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf ta-nya ayatnya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada huruf ta-nya. Itu yang saya tanyakan, ada berapa jumlah huruf ta sebelum ayat 135? Berarti hitungnya dari mana? Al-Fatihah sampai ayat 134. Jawabannya ternyata oleh Allah diberikan isyarat sehingga kita bisa dapat jawaban pakai hitungan detik. Perhatikan, hitungan detik. Ya. Jadi Allah itu kalau antum pahami arti Al-Qur'an, ada enggak kata-kata wallahu sari'ul hisab? Ada enggak? Ada enggak sari'ul hisab? Itu dari situ Allah. Wa huwa asra'ul hasibin. Itu oleh Allah dibikin lewat angka. Ternyata ya, kalau kita hitung ada berapa jumlah ayat yang ada huruf ta-nya sebelum ayat 135, jawabannya mudah. Tinggal antum balik angka 135. Jadi berapa? 135 dibalik jadi berapa? Itu jawabannya. Ada 531 ayat ada huruf ta-nya sebelum ayat 135. Pertanyaan yang sama, ada berapa jumlah ayat yang ada huruf ta-nya setelah ayat 135? Berarti dihitung dari Al-Anbiya ayat pertama sampai minal jinnati wan nas. Ternyata jumlahnya sama saja, 531 juga. Subhanallah. Siapa yang bisa bikin boros? Gak bisa. Kok bisa sama seimbang? Huruf ta-nya 636 ta sebelum ayat pertama Toha. Ya kan? Setelahnya 636 ta juga setelah ayat Toha. Sekarang yang 135 ayatnya paling ujung itu kok bisa sama 531 ayat yang ada huruf ta-nya sebelumnya, dan setelahnya juga 531 ayat juga yang ada huruf ta-nya. Subhanallah. Itulah oleh Allah sampai Allah tantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Susah enggak bisa gitu. Dan yang terakhir, kenapa surat Toha urutan ke-20 135 ayatnya kalau antum baca ayatan, nanti praktekin ini aja lah. Tugas antum semua ya. Habis ini nanti cari lacak, betul enggak omongan Ustaz? Ternyata Allah pilih dari 135 ayat Toha itu, Allah pilih 20 ayat saja yang ada huruf ta dan ha bersamaan. Huruf ta dan ha bersamaan seperti Toha, dua huruf kan? Nanti antum akan nemuin ayat yang ada huruf ta dan ha yang bersamaan. Contoh, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ada haknya. Ya kan? Toh ada toknya. Itu 20 ayat saja dari 135 ayat. Sehingga sangat cocok, relevan kalau urutan Toha ke 20.
Ada huruf to, ada huruf haknya. Wastona'tuka li nafsi. Ada toknya, haknya enggak ada. Ada hak tapi enggak ada huruf toknya. Haruna akhi. Haknya ada, to tapi enggak ada. Hanya 20 ayat saja yang ada 2 kombinasi huruf to dan hak bersama. Maka sangat cocok kalau urutan toha ke 20. Paham tuh? Ini semoga membuka pikiran kita ketika kita berhadapan dengan Al-Quran ini. Semoga antum tercerahkan, ya, antum dapat inspirasi bahwa ternyata Al-Quran itu sangat luar biasa. Saya cukup ya. Ini kalau banyak-banyak takut lupa nanti. Walaupun masih banyak yang perlu disampaikan. Insya Allah kalau Allah berikan kita kesempatan lagi, kita bisa bertemu kembali insya Allah. Saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah dan doa telah kita dengarkan mengiringi pagi menjelang siang Isra Mi'raj dengan penuh keberkahan. Untuk itu, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang mencerahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah, sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas waktu dan ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Dan terima kasih atas pencerahannya yang luar biasa. Sungguh kami merasa mendapatkan banyak manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Sebelum beranjak ke acara terakhir, akan ada doa yang akan dibacakan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Maksum Hamid SPDI MPD. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, mari kita baca Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadhihi as-salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير من أهل القرآن. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Rabbana ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama dari awal hingga akhir dengan niat yang sama. Dan jika selama kebersamaan ada tutur yang kurang terjaga, ada sikap dan kata yang tak sengaja melukai rasa, kami mohon maaf dengan tulus adanya, sebab khilaf adalah bagian dari keterbatasan manusia. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin, santriwan, santriwati, dan seluruh pengisi acara yang telah setia membersamai dari awal hingga akhir acara. Semoga setiap langkah pulang dan doa yang dilangitkan Allah balas dengan kebaikan dan keberkahan. Akhir kata, mari kita tutup peringatan ini dengan bersama-sama dengan doa. Semoga apa yang kita dengar pada pagi hari ini membawa kebaikan nyata, menjadi pengingat dalam langkah kita agar tetap taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah pulang selalu dalam lindungannya dan kebaikan menyertai kita dimanapun berada. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Raffi Akbar selaku MC pamit undur diri dan mengakhiri tugas pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.